Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sekarang kita bahas bab yang ke-28 saja. 26 itu kaitannya dengan 27 nusyra. Jadi menolak sesuatu yang bersifat gangguan, sihir, perdukunan dan sebagainya. Yang 27 itu dengan cara nusyra itu menurut bab yang ke-8 yang sudah diterangkan, yaitu dengan ruqyah yang 27. Nah, sekarang saya lakukan 28 tatoyur. Karena ini yang ada di masyarakat, tatoyur itu. Tatoyur itu asluhu ma'khudun minat tayri. Ada istilah tatoyur itu diambilkan dari kata-katanya toyrun, burung. Di Quran yang sudah panjenengan hafali itu ada di surat Yasin, qalu inna tatoyyarna bikum. Betul Pak ya? Mengapa bisa diambilkan asluhu ma'khudun minat tayri dari? Jadi asalnya diambilkan dari toyrun, burung, li'annal Arab yatasyahamuna aw yatafa'aluna bituyuri ala tariqatil ma'rufati 'indahum bizajri tayri. Ada tradisi dan kebiasaan masyarakat jahiliyah untuk mengukur dan mengetahui dia itu untung atau tidak, bahagia atau tidak, sukses atau tidak, itu dengan menerbangkan burung bituyur ala tariqatil ma'rufati indahum, menurut apa ilmunya mereka. Cuma di sini nggak ditulis kalau burung itu terbangnya ke kanan apa, ke tanda apa, ke kiri apa. Lumayan dulu kemudian dilihat hal yadhabu yaminan aw shimalan wa ma asbahu dzalika. Apakah ke kanan atau ke kiri itu ya, dan seterusnya ya. Jadi itu tatoyur. Kadang-kadang tatoyur itu menganggap orang itu sial atau tidak itu dengan sesuatu yang masmu'in, mar'iyin atau masmu'in. Apa yang dilihat? Oh, kalau ada pertanda begini berarti tidak baik. Ya, ada orang punya hajat macam-macam. Oh, ada 2 piring yang jatuh pecah. Ini pertanda apa? Itu tatoyur. Ada nggak di masyarakat begitu Pak? Apa yang dilihat atau yang didengar? Ya, di dalam akidah kita maka ini bisa merusak iman. Merusak iman karena apa? Wa'lam anna tatayyura yunafi at-tauhid. Bahwa tatayyur itu bisa merusak akidah tauhid karena 2 sebab. Pertama, annal mutatayyira faqad tawakkulihi 'ala Allah wa ta'ala 'ala ghairihi. Orang yang bertatoyur model begitu tadi, yang didengar, yang dilihat, yang diraba, dianggap ada pertanda tidak baik atau pertanda baik,
itu bisa merusak iman karena orang yang bertatoyur tadi memutus tawakalnya kepada Allah, lalu lebih mendasarkan saksi dan tidak itu kepada selain dari Allah. Seorang anak muda gitu ya, sudah mau beli rumah, sudah disurvei, sudah cocok, sudah ini harganya bisa dinego tapi nggak jadi diurungkan. Kenapa mas? Ternyata rumahnya menghadap ke selatan Pak. Terus kenapa? Saya ini kan lahirnya Rabu Pahit, istri saya itu Jumat Pon. Hitungannya nggak tepat. Itu namanya kotor kata wakulihi Allah wa tamada ala ghairihi. Dia memutus rantainya tawakal kepada Allah, lebih percaya begitu itu tadi. Itu bisa yunafi karena tauhid bisa mengurangi tauhidnya kepada Allah. Yang kedua, tatoyur tadi bisa mengurangi menggerus iman dan tauhid kita. Annahu ta'ala bi amrin la haqiqatin lahu. Dia itu mendasarkan sukses dan tidaknya kepada sesuatu yang tidak menurut realitasnya. Enggak ada hubungannya rezekinya lancar atau tidak dengan rumahnya menghadap apa? Selatan dan seterusnya dan seterusnya. Maka tatoyur itu menjadi tidak boleh mengurangi keimanannya dia kepada Allah tadi, tauhidnya tadi. Tapi ternyata, nah ini yang penting, bertatoyur itu bukan dengan burung saja, tapi dengan manusia, dengan hari, dengan ini, dengan itu, macam-macam. Jadi tauhid mengajarkan tidak begitu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu alam, benda dan barang dan seterusnya. Ya. Kemudian di kitab ini Panjenengan dan saya disuruh membahas surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 130 dan ayat 131. Di situ ada kalimat tatoyur. Ternyata tatoyur itu bukan hanya qabla Islam, sebelum Islam di ahdil jahiliyah, pada zaman jahiliyah saja, bukan. Ternyata tatoyur itu sudah zaman Nabi Musa sudah ada. Bahkan Fir'aun itu pernah bertatoyur, ya itu diterangkan oleh Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130 dan ayat 131. Nah begitu. Coba saya tanya dulu. Nabi Musa itu hidup sezaman dengan raja siapa? Fir'aun. Ceritanya bervariasi di Quran, banyak sekali tentang Fir'aun itu. Ini salah satunya yang berkaitan dengan tatoyur. Ya. Nah begitu. Begitu lahir Nabi Musa itu oleh emaknya diapakan? Jangan dibuang Pak ya. Khawatir dibunuh siapa? Qadarullah, Allah yang mentakdirkan yang nemu bayi Nabi Musa itu Bu Fir'aun. Betul ya Bu ya? Makanya Nabi Musa itu kuat secara fisik karena diramut oleh raja. Nah, makanya anak raja sama anak rakyat itu beda sama kira-kira. Beda. Makanya penuh gizi, olahraganya nge-gym bedino. Ya. Nah ini salah satu cerita yang berkaitan dengan tatoyur. Ayatnya adalah walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin minat thamarati la'allahum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhum hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Nah di situ ada begitu. Ya. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Begitu. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo.
Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan saya tanya, yang dihukum ini siapa menurut terjemahan Departemen Agama? Fir'aun saja atau Fir'aun kaumnya? Kalau pakai bahasa yang lain, Fir'aun dan rakyatnya. Padahal yang salah siapa, Pak? Fir'aun, rakyatnya itu salah nggak? Yang kurang ajar itu siapa? Rakyatnya ikut kurang ajar? Enggak, ditindas. Banyak keterangan di situ. Kalau Allah mengutus Nabi Musa malah diterima, malah dikejar-kejar, mau dibunuh. Nabi Musa mengandalkan senjata. Apa senjatanya Nabi Musa? Berdoa. Rabbi najini minal qaumil zalimin. Rabbi najini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Nah, sekarang di masjid-masjid itu ditiru, kecuali musola Alexander. Dituruh gimana? Ya itu di masjid-masjid. Wa asyghil zalimin bil zalimin. Ada begitu? Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enak gak, Bu? Cengkoknya itu harus betul. Wa asyhidil zalimina bil zalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu sibukkan mereka mendolimi temannya sendiri, jangan mendolimi kami. Nabi Musa pernah mengandalkan Tuhan. Jadi Allah menghukum Fir'aun dan kaumnya. Sebab kesalahannya Fir'aun, tapi yang kena imbasnya juga siapa? Rakyatnya. Ini nggak ada hubungannya dengan politik lah ya. Apa Pak hukumannya? Monggo. Sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Iya. Karena apa? Mungkin paling dominan saat itu ya, kalau kita pelajari APBN-nya Fir'aun itu yang paling utama disokong dari hasil apa? Pertanian. Nah sekarang nggak ada hujan, sudah waktunya panen nggak panen, irigasinya tidak seperti sekarang Mesir kuno kok. Paceklik, maka tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan lebih banyak mengandalkan impor daripada apa? Ekspor. Kalau melimpah ya ekspor, sehingga dapat uang banyak negara itu. Nah ini impor, gula impor, beras impor, itu ya. Garam impor. Nggak bisa teruskan. Itu ya. Ini betul Pak. Ya. Apa motivasinya? La'allahum yadhakkarun, agar mereka apa Pak? Mengambil pelajaran. Iya, monggo. Supaya mereka mengambil pelajaran. Dari situlah pandangan dan saya di luar konteks takoyurnya, supaya rakyat itu tidak dihukum sama Allah dengan penguasa yang zalim versi Fir'aun itu tadi, maka ada kewajiban rakyat di mana-mana cari pemimpin yang baik yang tidak zalim. Terserah sampean. Iya. Loh ini benar itu. Nah, iya. Ya. Sebab pemimpin yang zalim itu akan mendatangkan kemungkinan itu hukuman dari Allah. Yang adil, yang jujur, yang enak omongannya. Gitu. Cuma saya tidak ngerti, Fir'aun ini punya anak laki apa enggak itu loh. Fir'aun yang di Quran ini maksudnya apa ya? Itu seling
Tapi ini loh yang kita pelajari pandangan tadi. Fa'idza ja'ahumul hasanatu qalu lana hadhihi. Monggo Pak terjemahan berikutnya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran itu bisa produksi pertaniannya bagus, hasilnya melimpah di luar perkiraan, di luar target itu tadi. Ya, kemudian stabilitas ekonominya baik, pertumbuhan ekonomi di luar macam-macam lah ya. Rakyat semuanya dapat kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sebagainya, melimpah. Ya, stabilitas di bidang ekonomi juga berjalan, ya. MK-nya juga jujur, misalnya begitu. Lalu kan perangkat negara seperti itu ya kan. Entah bentuknya di waktu itu gimana itu. Ya. Apa omongannya Fir'aun apa? Kalau ada kemakmuran, ada stabilitas yang bagus, ada ketentraman di satu negara, monggo. mereka berkata, Apa kata-katanya Fir'aun? ini adalah karena usaha kami. Ya. Usaha itu padan katanya apa? Usaha sama dengan apa? Kata-kata yang lain. Ikhtiar, upaya, apa lagi Mas? Kerja. Jadi Fir'aun mengatakan kalau ada kebaikan, kemakmuran, kalau pakai bahasa yang populer, ini hasil kerja saya. Kata siapa tadi? Ini hasil usaha saya. Jadi kan kalau tidak percaya, dikiranya saya ini guyon. Ayo tak tanya, sekian banyaknya orang menyimpang sedikit ya. Ini buat musola yang luar besar. Mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Amin, amin. Nanti bisa membuat 2-3 kali lipat dari ini. Iya Pak. Ya. Orang itu kalau jujur, kalau adil, yang diterangkan baik, membawa kesejahteraan pada umat, tidak ada alasan untuk tidak menerima dakwah kita ini. Betul Pak. Ya, ini menyimpang sedikit ya. Kalau dengan tahu sebenarnya jamaah saya itu tidak satu warna, buahnya warna. Tapi saya nggak pernah ngolok. Saya terangkan apa adanya saja yang sebenarnya. Ya, bahkan mungkin ada judul-judul yang sepertinya bertentangan dengan tradisi masyarakat, tapi saya kelola dengan baik. Jadi orang itu saya berkeyakinan kalau Islam ini diterangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sebenarnya tidak ada alasan orang kafir itu tidak menerima Islam. Ini satu topik sekarang ini kita bahas atau yuk. Ya. Nah, coba selesaikan sedikit. Itu tadi omongannya Fir'aun. Kalau kemakmuran, kesejahteraan itu Allah berikan ke negaranya Fir'aun. Fir'aun mengklaim ini hasil usaha kami. Bahasanya panjangan tadi apa? Ini hasil apa? Terus kami ajarkan harus Nah, kita selesaikan sedikit. Misalkan ya, coba saya tanya, belum babnya ini. Belum babnya tapi katanya. Misalkan ada anak muda usaha sukses 1 tahun 2 tahun sudah bisa nyicil motor ini itu dan sebagainya. Lalu mengembangkan unit yang lain lagi sukses ya, bisa beli kambingan ini mau bangun rumah. Lalu usaha lagi 3 unit usaha sukses semuanya. Terus orang tuanya anak muda tadi atau Pak D budenya anak muda tadi ditanya, Pak Bu, itu putranya dengan itu kok sukses, usaha ini sukses. Kira-kira jawabannya orang tuanya atau Pak D budenya itu dengan pilih apakah A atau B ya? Belum, mungkin mulai A misalkan jawabannya orang tuanya atau Pak D, oh anak itu memang pintar cari duit Pak mulai zaman dulu, makanya cepat kaya. A. B, oh anak itu dimudahkan oleh Allah cari rezekinya Allah itu ya. Dengan yang mana? B. Jawab B itu terpengaruh omongan saya tadi. Yang jujur Pak. Itu jawaban di pengajian.
nomor 40 itu ada begitu. Ya'rifuna nikmatallah 41 ya'rifuna nikmatallah itu mayukiruna wa aktaruhumul kafirun. Mereka mengerti nikmat dari Allah tapi diingkari dalam bentuk apa? Ya model begitu itu tadi. Sebenarnya kalau jawaban menurut tauhid, menurut iman kita, anak itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Betul ya? Bukan anak itu pintar apa? Kalau anak itu pintar tarik duit, berarti yang diagung-agungkan, yang dipuji anak itu tadi Allah dulu yang diagungkan. Nah itu loh. Ya mestinya itu ya. Ini belum sampai di tatoyirnya. Tadi ayatnya menerangkan fa'idza ja'adumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau ada kebaikan dan kemakmuran yang ada di negaranya Fir'aun mengklaim itu hasil usahanya. Sebaliknya Pak, monggo. Wa itu sibhun sayyi'atun monggo. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka limpahkan sebab kesalahan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Itu loh terjemahan bahasa Indonesia, mereka lemparkan sebab sial. Itu namanya tatuyur. Ya. Baik itu sih belum saya atau kalau mereka itu gagal ditimpa musibah dan bencana, negara kok gaduh, nggak ada tentaranya macam-macam. Mereka mengatakan ya yatayyaru bi Musa. Mereka bertatoyur melemparkan sebab sial kepada siapa? Musa. Jadi negara ini gaduh, kacau, bukan pikirannya Fir'aun, saya nggak bisa mimpin, bukan begitu. Tapi yang kan dikambing hitam kan siapa? Musa. Gara-gara Musa. Sial gara-gara itu. Nah itu kalau terjemahkan banyak. Bukan panjangan, bukan saya, bukan kita semuanya. Ada orang pindah menempati rumah yang baru. Kok tiba-tiba bolak-balik anaknya sakit. Ternyata dicari apa? Oh, ternyata dulu pindahnya itu bukan harinya nggak tepat itu apa? Model-model begitu itu namanya tatoyur Pak. Tadi sudah saya sebutkan, pindah rumah harus cari hari ini, hari itu dan sebagainya. Bahkan mungkin, mohon maaf saya nggak tahu, pejabat mau dilantik, lantainya apa? Senin Pahing. Baik macam-macam Pak. Itu semuanya adalah tatoyur, tidak boleh dalam iman kita. Ya, coba saya tambahin cerita. Boleh cerita Pak ya? Boleh. Tanggal 11 bulan 12 hari Rabu 2018. Saya hafal harinya. Mengapa saya hafal harinya? Pas hari itu saya ngaji di Masjid An-Nur Bendul Berisi hari Rabu kedua. Pas di belokan Dolo ke timur, habis itu kanan kan, jalan timur dan raya ini kanan itu Pak ya. Saya masih di situ jam 5. Saya mendengar uraian di radio bahwa besok tanggal 12 bulan 12 itu Kemis Pahing ada seorang Mr. X yang mau daftar menjadi wali kota dan bupati besok 12 bulan 12 2018. Uraiannya di radio tadi menurut tim suksesnya, kansnya untuk menjadi bupati dan wali kota akan sukses banyak. Kenapa? Daftarnya tanggal 12 bulan 12 pas hari lahirnya, harinya Senin Pahing. Kuat. Saya tanya, ini perhitungan ilmiah apa perhitungan klinik? Iya Bro, fakta benar itu. Besoknya saya dengarkan lagi, saya tahu Mr. T tadi daftar diiringi oleh tim suksesnya dan seluruh pendukungnya. Mengapa tim suksesnya tidak kemudian mengungkapkan argumentasi-argumentasi yang ilmiah? Sukses Pak, insya Allah, tahu pendukungnya sangat itu populer, orang itu ngerti semuanya kinerja sampean itu. Ya, rekam jejaknya jelas, sekolahnya di sini, sampean juga di wisuda, ijazahnya sampean apa? Itu. Sampean selama menjabat yang tidak ada isu-isu negatif tentang sampean, ya. LPG-nya ya laporan pertanggungjawabannya semuanya apa? Wajar tanpa
Ya, dan seterusnya itu. Kok tidak itu yang jadi pertimbangan suksesnya? Tapi daftar tanggal 12 bulan 12 hari Kamis naik. Nah sekarang saya tanya, andai kata Allah mentakdirkan Mr. E tadi jadi wali kota atau bupati, kira-kira keyakinannya kalian itu semakin kuat atau semakin melemah? Kuat. Lalu berikutnya berarti kemungkinan proyek-proyek besar di daerah itu atau di kabupaten itu pertimbangannya itu akal yang sehat, para ahli, para pakar di bidangnya, apa dukun kira-kira? Dukun. Pak ini ada proyek harganya 2 miliar, memulainya kapan? Saya tak tahu bahas, kan begitu ya? Itu. Kalau itu yang terjadi, berarti masyarakat itu masyarakat modern atau masyarakat primitif? Primitif. Berikutnya, kalau sampai yang dipimpin orang begitu mau apa enggak? Mau? Maka cari pemimpin yang santri. Santri semuanya. Syaratnya jadi pemimpin di Indonesia itu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau bagi manusia kan beriman dan takwa kepada siapa? Pintar haji, kan bisa begitu kan? Bisa ngimami sholat, halo, bisa wudhu. Wes sampai di situ aja. Itu inilah saya itu ngotot bahkan di mana-mana mengatakan tauhid ini teksnya itu klasik, tapi maknanya bisa dipakai diterapkan di masyarakat modern. Ini kan klasik zaman dulu, berapa ratus tahun yang lalu kita ini. Tapi kalau digali maknanya diterapkan di masyarakat sekarang, itu masyarakat sekarang ini menjadi masyarakat yang maju dan berkembang. Versi Muhammadiyah disebut masyarakat yang berkemajuan. Yang punya gagasan masyarakat berkemajuan, Islam berkemajuan itu Muhammadiyah. Kenapa saya baca naskahnya itu? Salah satunya asas untuk menjadi masyarakat yang berkemajuan itu adalah al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada pikiran apa? Tauhid. Makanya berkembang terus. Dan sudah susah dibendung perkembangannya di mana-mana. Ya. Banyak anak-anak muda bergabung, ibu-ibu bergabung dan sebagainya. Wes, tapi saya ikut ngajinya saja, tidak jadi pengurus, tidak masalah. Boleh Pak ya? Boleh. Saya tak ikut sholatnya saja, khusus sholat di situ, nggak pakai menyanyi. Boleh nggak Pak ya? Boleh. Ya. Nah, menyanyi yang itu tadi. Wa asyiri zalimin bizalimin. Ayo subuh misalkan di sini. Apa kayak begini? Ya Rasulullah, salamun alaik. Main gitu? Sini loh. Terus saya tidak mau apa-apa. Enggak. Yang disunahkan Nabi menjelang itu adzan dulu. Ya, tapi adzan dua di sini kan tidak populer masyarakat kita. Tapi hadisnya ada nggak? Ada. Wes nanti tanya masih tajil. Wes, dilanjut dulu ya. Dilanjut sekarang. Kalau dilanjut, pelajaran perisani di kitab itu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah yang ditentang oleh Islam itu tidak boleh ada pikiran begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari Muslim. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 5757. Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 2220. Apa bahasa Indonesianya yang ditentang oleh Nabi? Tidak ada adwa. Adwa itu di bawah itu ada keterangannya di kitabnya panjangan itu. Dalam jahiliyah dianggap tidak ada penularan penyakit, tapi akhirnya penyakit itu bisa menular nggak Pak?
Bisa. Ada medianya Pak? Bisa. Bisa lewat udara? Bisa lewat sentuhan? Bisa lewat keringat seseorang? Mudah-mudahan dengan dan saya disehatkan oleh Allah. Amin. Iya. Gimana sekarang itu aminnya tambah kenceng Pak? Semangat. Mari jalan sehat. Ini fenomena apa gitu ya? Yang kedua mana? Tiarona, Bapak. Tidak ada atwa, tiaro. Tiara itu tatoyer yang saya terangkan itu tidak boleh sama Nabi. Termasuk bertatoyer itu kalau orang meyakini bulan-bulan tertentu, walaupun nanti ada pembahasan sendiri, bulan-bulan tertentu dianggap bulan itu bulan sial. Ayo saya tanya, di masyarakat kita dianggap bulan yang penuh bencana itu bulan apa itu? Tidak boleh, Syura. Jahiliyah itu termasuk diantaranya Syawal. Bulan Syawal, kalau Jahiliyah itu dianggap bulan Syawal semuanya berhenti, tidak ada aktivitas. Tapi oleh Nabi dilarang. Nabi tidak hanya dilarang saja secara lisan, justru Nabi menikah dengan istrinya di bulan Syawal. Pertanyaannya, istri yang bernama siapa? Kalau saya kan jelas istrinya lima itu, ada orang lain ya. Aisyah. Lalu Aisyah cerita, siapa di antara wanita yang lebih bahagia, lebih mulia dibandingkan saya? Saya dinikahi Rasulullah di bulan Syawal, yang menurut tradisi masyarakat Jawa tidak baik. Makanya sekarang bulan Syawal ditiru banyak orang, banyak orang punya apa? Aja. Itu hakikatnya Rasulullah menepis anggapan jahiliyah itu. Ya, karena dianggap tidak baik. Nah, begitu. Aisyah paling bahagia. Tidak ada wanita lebih bahagia dibandingkan Aisyah. Jangan bandingkan siapa? Syahroini lah. Yang berikutnya walahamata. Mengapa? Tidak ada atwa, tiaro, kamah, dan sofar. Coba hama dulu. Hama itu apa? Di situ ada keterangannya di bawah itu Pak. Burung apa? Burung hantu. Jangan kalau ditanya zaman dulu tidak tahu, sekarang masih ada nggak kayak begitu. Ketika kapan hari ini kan beberapa hari yang lalu ada orang wafat, kemudian sekarang tuh ada burung hantu lagi. Bolak-balik bertengger di situ. Ada pikiran jelek ya Pak? Masyarakat itu loh, ada nggak? Jadi kalau 2 minggu yang lalu ada orang wafat di daerah itu misalnya ya, tapi sekarang kok ada burung hantu bolak-balik setiap hari di situ. Pikirannya jelek masyarakat itu, betul Pak ya? Sopo mana kan gitu. Ya Pak, pikiran itu jangan dipercaya. Dilarang sama Nabi. Ya. Namanya burung hantu itu kan cari makannya siang apa malam? Malam. Ketika matahari sudah terbenam berarti hari sudah mulai malam. Lalu dengan jangan dipercaya macam-macam itu ya, bukannya burung hantu apa saja begitu. Dalam syariat kita tidak ada. Enak lah, jadi Islam itu bebas, tidak apa, tauhid itu membebaskan orang dari belenggu kesirikan begitu macam-macam. Yang terakhir dalam ini adalah dalam hadis ini wala sofar. Tidak ada apa? Tidak ada bulan yang di bulan Safar yang dianggap apa? Membawa. Ayo tanya Bu, bulan Safar itu bulan yang keberapa sih? Bulan yang pertama? Bulan yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Ramadan bulan yang keberapa? Itu sendiri nanti Pak. Bulan Safar, Pak, bulan Safar itu ada nggak hari Rabu? Di bulan Safar itu nggak ada nggak hari Rabu? Rabu pertama ada, Rabu kedua ada, Rabu ketiga ada, Rabu keempat atau terakhir ada,
Namanya Hasan. sampai terpengaruh makanya itu jawab berbau kasar. Tidak ada. Nanti ada bahasan sendiri. Orang yang meyakini hari ini, hari itu, bulan ini, bulan itu, rebo ini, rebo itu adalah ada musibah. Itu sama dengan orang itu menyakiti Allah. Coba kita tolong diselipkan surah 33 ayat 57 kalau tidak salah. Surah 33 ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Betul Pak ya? Saya beri penjelasan dulu. Ini mengapa kok dianggap menyakiti Allah ya? Atau dibaca dulu terjemahannya, monggo. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Jangan dengarkan, menyakiti Allah itu bentuknya bagaimana? Caranya bagaimana? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Nanti terangkan menyakiti Allah dan Rasul. Mau diapakan orang itu? Monggo. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, Terus dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. berarti itu kesalahan, itu syirik. Safar tadi sudah ditepis sama Rasulullah, tidak ada bulan Safar membawa sial itu. Apalagi hari-hari tertentu, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Kalau diyakini ada begitu, kemudian orang melakukan ritual dan dianggap itu sebagai agama, pelanggaran tauhid, terjerumus dalam perbuatan syirik karena tatoyur, ya. Yang kedua, pelanggaran ibadah, terjerumus dalam perbuatan apa? Bid'ah. Nah, kalau kadang-kadang kalau diterangkan begitu, dianggap apa enggak? Itu loh dalilnya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana caranya orang itu menyakiti Allah? Ayatnya tadi kan begitu Bu ya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat, wa a'adda lahum adzaban muhina, dan akan disiapkan azab yang pedih. Makanya di dalam Islam berkemajuan kayak panjenengan dan saya itu adalah tidak punya keyakinan ini hari baik tidak baik, tidak boleh safar tadi atau yul tadi. Kok begitu? Nah, Allah itu ada nggak Allah itu di semua bulan? Ada toh? Dihitung Januari berakhir di Desember. Allah ada terus? Dihitung di Muharram berakhir di Dzul Hijjah. Allah ada terus? Tapi kalau salah satu di antara bulan atau salah satu di antara hari dianggap tidak baik, itu sama dengan menyakiti Allah. Karena Allah ada terus. Yudhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahr. Coba karena Adam itu menyakiti saya dengan cara apa? Mencaci maki waktu, dianggap tidak baik. Padahal saya ada di situ. Coba Islam itu saya seringkali sudah menyebutkan, kalau diterangkan dengan tepat dan benar, akidahnya menurut tauhid, ibadahnya menurut yang diajarkan oleh Nabi, rasanya orang yang tidak beragama Islam tinggal hidayahnya saja kepada Allah. Enggak ada kelemahan di Islam. Tinggal hidayahnya Allah saja. Nah, ini salah satunya yang kita bahas sekarang ini adalah tatoyur. Bisa hari, bisa bulan, bisa waktu, bisa apa yang dia lihat, apa yang ini. Ya, nah begitu. Baik, kita selipkan. Saya punya pengalaman baca Quran, masih saya simpan sebagai clipping kira-kira murid Quran 2013. Boleh saya terangkan? Judulnya Dipaksa Mertua Operasi Sesar. Makanya jangan kalau jadi mertua yang sudah ngaji tauhid jangan sok-sok gitu. Kalau begitu Pak Ustaz, keterangannya di dalam Quran tadi. Ya, ada seorang ibu muda, ya mohon maaf ibu tua ya, hamil. Menurut perkiraan Pak Dokter sudah umur kehamilannya
kira-kira kelahirannya 2 hari lagi. Tapi 2 hari lagi itu bulannya berubah Pak. Nanti maksudnya diperiksa Pak dokter, didiagnosa Pak dokter, dihitung sama dokter sesuai dengan ilmunya, kira-kira lahirnya 2 hari lagi. Tapi 2 hari lagi tadi bulannya sudah berubah. Kata mertuanya, kamu tuh tidak bisa melahirkan bulan ini. Anakmu itu kasihan, namanya Sukerto. Nanti maksudnya, anak lahir membawa sial. Nah, supaya tidak sial, karena lahir sudah membawa potensi sial, anak ini diapakan? Dirubah dengan cara ditangkap lakoni ada begitu ya, di Islam ya nggak ada, karena hari lahirnya bapaknya, hari lahirnya ibunya menurut perhitungan melahirkan di bulan yang disebutkan bulan depan itu tidak baik. Allah tidak sejahat begitu. Ilmunya Allah luas, rezekinya Allah juga luas, tidak terkait dengan itu. Semua dikembalikan posisinya kepada manusia. Rasanya mohon maaf, pikiran-pikiran begitu itu di masyarakat masih ada nggak? Maka dakwah tauhid itu harus selalu dikembangkan. Dakwah tauhid itu kata kita Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansur, dakwahnya para nabi. Lah kalau orang mencintai nabi berarti kewajibannya mencintai apa? Tauhid. Kalau membenci tauhid berarti orang itu membenci siapa? Nabi. Itu dakwahnya nabi kok dibenci. Mudah-mudahan jangan dan saya diberi umur panjang sama Allah. Nanti ada judul A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Ternyata tauhid juga ada musuhnya. Nah begitu. Sebelum dilanjut, hanya dibahas Pak, Bu. Kalau tidak ada, saya beri opsi satu di antara dua. Dilanjut yang pertama, yang kedua, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang mana? Imam Muslim beda lagi, menambahi wala nau'a wala hul. Nau' nanti ada pembahasan sendiri bab 30 insyaallah. Apa nau' itu? Ramalan kita. Ya. Wala hul. Hul itu apa? Genderuwo. Ada nggak genderuwo? Yang ada jin kan? Jin ada nggak? Manusia jelas ada, jin ada. Nah, orang jangan ditakut-takuti dengan begitu. Tidak ada di dalam Islam. Nah, terakhir, dengan menurut kitab ini ada doa. Nah, sebelum doa itu, walahumma an Anas dari Anas riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga dawuh dalam lafal yang berbeda, la adwa wala tiyarata wa yujibunil fa'lu. Nah ini qalu wa man fa'lu qala al kalimatu thayyibatu. Apa al fa'lu tadi? Monggo, kalimatu thayyibatu. Monggo. Tidak ada aqwa dan tiarah. Sudah diterangkan tadi. Terus Tetapi aku kagum suka kepada alfa. Oke, terus Para sahabat bertanya, apa itu alfa? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah. optimis. Seseorang yang optimis mengucapkan kata-kata yang baik kepada keluarganya, kepada familinya, kepada putra-putrinya, itu terkandung doa nggak kira-kira? Iya. Mudah-mudahan besok kamu, nah itu bisa mah bisa. Makanya kalau putranya panjenengan pulang raportnya jelek, bahasa Inggrisnya jangan dimarahi. Ma, raportnya saya itu jelek, bahasa Inggris nggak apa-apa nih. Wes, nggak usah diteruskan. Anaknya ngeyel, tapi saya kan pokoknya jadi presiden, mau nggak apa-apa, walaupun nggak bisa bahasa Inggris. Anaknya itu sekarang sudah mengerti. Nanti kan tidak BPDB ngisi-ngisi, enggak ada penerjemahnya, begitu kan? Jangan boleh tanya, apa ada contohnya macam begitu boleh tanya.
Wes nanti keliru. Al-fa'lu itu optimisme itu tadi. Jenengan berserikat di sini. Kalau tidak optimis nanti nggak jadi. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, musola Al-Ihsan ini belum ada, betul Pak ya? Sekarang dimudahkan nggak sama Allah untuk punya fasilitas sendiri? Dimudahkan, dipakai untuk dakwah, dipakai untuk ibadah. Ya, bukan mengolok-olok orang lain, dakwah itu tidak boleh mengolok-olok orang lain. Kalau kita punya pikiran yang optimis, ada kemungkinan nggak sekian tahun lagi punya yang lebih representatif, lebih bagus? Gak pede. Ada kemungkinan toh? Iya. Kalau pilih pribadi tidak mungkin, karena pilih organisasi mungkin nggak? Mungkin. Itu loh. Wallahu a'lam ya. Kemudian berikutnya ya. Oleh Abi Dawud di sana dan Sahih an Uqbah bin Amir qala dzikra tiyara inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal fa'lu wala turaddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yaqra'u falyaqul. Nah itu doanya Pak. Jangan aku gak percaya tapi apa? Kadang-kadang kan tergoda begitu kan? Orang sudah ngaji, sudah yakin tidak percaya ada tatoyur, ada ini dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang itu meyakinkan dengan begitu. Untuk menepis itu maka berdoa kata Rasulullah. Itu ada doanya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Apa bahasa Indonesia Pak? Ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Terus dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan Allah. Iya, kembalikan saya kepada Allah. Jamaah saya di Rungkut yang ngaji taufid ya bukan jamaah. Orang ngaji taufid di Rungkut itu pada bulan Syura itu tiba-tiba datang ke meja setelah pengajian memberi undangan. Ustaz, saya mantu di bulan Syura. Kata tetangga-tetangga, teman-teman bulan Syura mantu saya sudah yakin begitu ya betul. Nah, Ustaz bisa datang bisa. Insyaallah. Itulah efek daripada ilmu. Ilmu berpengaruh pada orang itu bisa merubah pikirannya orang itu. Jadi orang taklim ngaji itu bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan. Enggak. Setelah pengetahuan kemudian disikapi. Ya. Makanya sahabat-sahabat dulu tuh tanyanya sama Rasulullah itu ada gerak-gerik yang tidak biasa itu tanya ada apa nanti. Maksudnya ada syariat apa sampai reaksinya Nabi begitu. Nanti kalau ada syariat yang baru yang belum sempurna, saya akan laksanakan. Nah pertanyaan sekarang, kenapa saya bertanya? Enggak tanya kok. Nah ini sekarang sampai di tatoyur dan saya itu pengajarannya sampai di situ tidak boleh. Kalau ada nasihat dan gangguan kata Rasulullah disuruh berdoa. Apa tadi doanya itu? Coba kita lafalkan bareng-bareng. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Wa la haula wa la quwwata illa bika. Orang tidak boleh menyampaikan doa Pak. Kalau doa itu tidak pengaruh, tidak mungkin Rasulullah menyuruh berdoa. Pada waktu saya membahas bab yang ke-8 ruqyah, saya sudah menceritakan pengalaman itu. Ada pasien yang sudah didiagnosa sama dokter gawat, apa bukan gawat apa? Namanya ganas, gawat ganas.
Ya. Waktu itu kata-kata gak bahaya, belum ada. Dan saya tahu sendiri, diberitahu. USG-nya ya katanya ganas, biopsinya juga katanya ganas, dibawa geraham amerta, dokternya juga bilang apa? Ganas. Tapi saya menawarkan doa. Ini ilmunya Pak Dokter, biarin aja. Nabi hadisnya mengatakan supaya didoakan. Bismillah arqika wallahu yashfika. Allah yang menyembuhkan sampai min kulli da'in bika, dari seluruh penyakit yang ada di sana. Sampai saya pernah menyertai di rumah sakit di Semarang itu, mau dipanggil Pak Dokter masuk di ruangan, itu saya doakan dulu. Bismillah arqika. Ya. Pak dokternya memerintahkan supaya dioperasi. Terus kemudian, ikut aja. Itu namanya qadaniyun maklumun. Yang saya mainkan ini syar'iyun maklumun. Ini hadis ilmunya Nabi, dan itu Pak Dokter biar. Akhirnya setelah dioperasi, kemudian menunggu hasilnya, kemudian di lab, hasilnya lab, kata Pak Dokter apa? Loh, kok bisa berbeda begini? Tidak perlu di kemo. Nanti maksudnya cukup disinar saja. Ikuti saja. Itu kondisi 8 tahun yang lalu. Sekarang sehat, segar, bugar, waras, wiris. Jadi jangan menyepelekan doa. Ada, nanti kita ketemu bab tawakal. Tawakal itu al-i'timadu 'ala Allah, i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbab al-mahdhuni fiha. Menyerahkan kepada Allah. Nah, doa ini menyerahkan sama Allah. Nah, berkaitan dengan takoyur supaya kita tidak diganggu dengan kesyirikan, itu ada doa seperti itu tadi. Kemudian ada keterangan lagi dari Ibnu Mas'ud marfu'an atiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yulhibu bitawakkul. Ketika diterangkan kepada Nabi tentang takoyur tadi, Nabi bilang atiyaratu syirkun, itu syirik, itu tidak boleh. Gimana itu? Ya sudah, tawakal aja kepada Allah. Di samping tawakal, di situ ada doa tadi. Ada hadis lain riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr. Man raddat hudiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Mengapa apa tersebut? Siapa yang mengurungkan? Barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya kepada tiaroh, maka dia telah berbuat syirik. Mas, katanya mau pergi. Enggak Pak, tapi tidak jadi. Kenapa? Saya lihat di kalender itu pas hari ini meninggalnya Mbak. Loh kok orang? Katanya zaman dulu itu negara nanti ada apa? Ada nggak begitu kira-kira? Kebelakang apa? Jangan dipercaya. Ya sudah, budal aja, tawakal sama Allah. Tidak ada kaitannya. Qadarinya juga tidak ada, syar'inya juga tidak ada. Ya, sampai di situ dihilangkan semuanya kotoran-kotoran. Yang terakhir ada doa lagi, Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Apa bahasa Indonesia? Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Nggih. Tiada kesialan kecuali kesialan. Ya Allah yang menentukan semuanya. Terus, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. ya, coba kita lafalkan. Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Ayo manasik umroh ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Nanti kita lanjutkan berikutnya, Pak, bulan berikutnya membahas bab yang berbeda lagi. Apa bab 29? Tanji.
Di situ tanjim itu ada ilmu taisir, ada ilmu takfir. Yang ilmu taisir yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu. Yang ilmu takfir Muhammadiyah menolak. Tidak ada begitu. Bintang itu tidak ada hubungannya dengan nasibnya seseorang. Sampai akhirnya tanggal berapa Mas? 25 Oktober Pak. Oh, bintang itu. Benar. Jadi sampai lebih apa dari sana? Mau sengaja ta'awur bagaimana? Ya, wah. Asik Pak, kalau itu nanti bab 31, 32, 33, 34 agak beda. Mencintai Allah, ya. Takut sama Allah yang 32. Yang 33 tawakal. Nanti tawakal itu ada konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengenai tawakal. Itu gimana itu ya. Kemudian 34 itu al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh merasa aman dari memurkanya Allah. 35 as-sabru ala aqdarillah. 36 itu babu maja afiria, masalah riya. 37 itu Bu yang perlu diketahui oleh kita. Iradatul insan bi amali dunya min asyirki. Orang yang niatnya ibadah tapi memperoleh dunia. Kenapa Bu? Jangan kok rajin puasa Senin Kamis. Tak rasa-rasa ngambil sesek kabeh. Ayo puasa ada hadis dari Nabi tapi dilakukan semata-mata hanya supaya bisa menurunkan. Coba ya, jangan kok rajin sholat malam. Kolesterol saya itu tinggi, untuk menurunkan itu dengan sholat malam. Enggak, Nabi tidak musuhi kolesterol. Betul Pak ya? Nah, asik Pak Taufik itu ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat dan hidayah Allah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum